meneladani gerak dan bacaan sholat Rasulullah SAW bab 13 yang isinya hakikat sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Doa kita. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Semoga pentaklim juga yang ditaklimi dimudahkan semua, dilancarkan semuanya dalam bertaklim maupun dalam kehidupannya maupun dalam urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ali robbana amrina min ladunka aroma wa haylana min abrina rosada robbana rubrika qulubana badail haitana wa hablana min madunka aroma innaka antal wahhab. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus Iwan hari ini bisa datang ke majelis talim ini dalam keadaan sehat walafiat. Iwan handong ya ma'arahimahumullah ulama nal kuroma wa masaikan al aija wa bi muqaddimah murbi hadal mahat asyatid al fatah guru kita sahabil fadilah dan andung taklimi dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita pahami ini terkait semua yang akan pahami terkait masalah Al-Quran. Kalau tidak salah Al-Kahfi ayat 65 perkara hakikat sholat itu. Jadi sebelum menunjurai hakikat sholat 5 waktu, silakan disandarkan dulu Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65 dibaca dulu. Hanya satu itu, hanya satu surat itu yang akan kita bahas. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jadi bahwa dalam sholat pengen langsung diajarkan sama Allah ya, gitu kayak hakikatnya. Jadi kita sholat itu tidak menggunakan hukum akliyah. Jadi kalau sholat itu akal itu mesti ditaruh di belakang. Itu maknanya ya. Jadi kalau kita betul-betul, jadi sholat itu kan menyinik Pak. Geraknya mencermati, ya kan? Bacaannya ada tuntunannya. Jangan ditambah-tambah. Wabil khusus sholat 5 waktu. Ya. Jadi kalau sudah titik pemahaman ke hakikat yang sebenarnya sholat, bahkan ulama-ulama tasawuf atau tarekat, sholat itu tidak meminta sebenarnya. Ya. Ya. Hukum
sholat itu tidak meminta. Jadi sekarang dari sholat antum semua mendapat ilmu yang disebut dari sisi Allah. Ya, gitu ya. Jadi sholat itu tidak boleh menggunakan akal pikiran. Akal pikiran mengikuti apa kata hadir hati. Ya. Hadir hati, karena hati itu dibisikkan Allah waktu kita sholat. Ya. Jadi kalau bapak sholat itu masih belum syami'un di sifat 20, bapak-bapak masih sholat syariat. Bukan bapak-bapak yang berbicara. Makanya kalau sholat itu bapak harus hafal. Karena yang ngomong itu bukan bapak. Ya, sholat itu kan sebenarnya mendengarkan apa perintah Allah. Ya, jadi kalau bapak-bapak merasa bapak itu yang bapak ngomong Allah Akbar itu belum sholat. Ya, jadi dalam konteks tasawuf, sholat itu bukan tidak boleh berdoa. Sholat itu jangan meminta gitu. Karena sholat itu diberikan pemahaman, ya. Arti sholat itu kita diberikan pemahaman. Kalau meminta ada letaknya di sunat, gitu ya. Boleh-boleh saja kalau sholat kita misalnya di sunatnya itu di luar sujud duduk lebih gede, sah. Karena Rasulullah mengajarkan arti kata diajarkan sama Rasulullah itu bagi orang-orang yang belum selesai ulasannya sama titik sholat makrifat atau sholat hakikat. Itu yang perlu kita bahas. Dasarnya tadi al-tauhid. Orang-orang yang diberi petunjuk dari sisiku, ya. Dari sisi Allah. Dari sisi Allah itu berbeda dengan ilmu dunia, nggak sama. Ya. Ya, kalau dari sisi Allah itu pasti menyangkut kauf atau hati, ya. Bisikan. Jadi sholat itu harus syami'un. Kalau sifat 20 nanti dijabarkan. Itu yang akan menjabarkan. Dalam konteks hakikat selalu membahas perkara sholat itu dalam konteks sifat 20, ya. Beda dengan makrifat, ya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya membicarakan hakikat sholat tanpa membawa sifat 20, ya itu agak melenceng, ya. Yang kita bahas dari 8 sifat, ya. Hakikat sholat 5 waktu yang harus diketahui, ya, yang sebenarnya ini hakikat, ya. Karena ada yang disebut sering dipisahkan, padahal ini bersatu, itu derajat. Ada sholat syariat, ada sholat hakikat, ada sholat makrifat, kan gitu kan, ya. Itu sebetulnya bukan dipisah-pisahkan, ya. Karena itu pemahaman orang itu sholat, ya. Sholat itu syariat, syariat itu harus hakikat, hakikat itu harus makrifat, kan gitu, ya. Jadi dalam hakikat kita penggal dulu pemahamannya, yaitu sholat 5 waktu, ya, 5 waktu, ya, yang harus diketahui secara hakikat, yaitu merupakan menghadapkan hati juga jiwa kepada Allah. Fokusnya hadir hati. Kalau jiwa terkait fisik, jadi ada tata aturan syariat, kan, nggak bisa ditinggalkan, kan. Nah, dengan menggunakan cara yang dapat mendatangkan pertama derajat hakikat. Usahakan cara kita mendatangkan derajat kauf, takut kepada Allah. Ya. Kalau kauf sudah ada, baru kita bisa menaikkan derajatnya menjadi cinta. Itu otomatis. Jadi bapak-bapak kalau terhadap Allah itu jangan cinta dulu, Pak. Kalau bapak masih melakukan kejelekan itu belum cinta. Ya pangkatnya, ya. Nggak mungkin jenderal dulu, ya, harus kolonel dulu, kan. Ya gitu, ya. Nah, ya gitu, ya. Jadi takut dulu. Itu takwa. Nah, kalau sudah takwa, otomatis dia akan mencintai Allah. Ya, itu gitu, otomatis. Jadi derajatnya bisa mendatangkan perasaan, ya. Perasaan dulu, takut dan cinta. Pertama takut itu kita kan harus takut karena kita ciptaan Allah. Memberikan tegas kepada hambanya dengan mengandung hikmah dan khasiat demi kebaikan makhluknya. Sholat itu banyak hikmahnya. Terus karena itu Allah mewajibkan untuk melaksanakan sholat fardu yang di dalamnya terdapat banyak rahasia. Ya, di sholat itu di dalamnya banyak rahasia, kan? Nah, pasti. Nah, ini yang coba membedah secara sisi bukan maknawi, ya, secara sisi kemanusiaan. Faedah dan keutamaan dalam Al-Quran telah dijelaskan tadi bahwa sholat itu
secara global bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, tahu itu. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah benar kita sudah sholat bisa merubah perbuatan keji dan munkar? Ini kan Andung bahas kemarin. Dan kenyataan di lapangan kan enggak. Ya kan? Arti kata sholat kita itu belum sampai titik hakikat. Ya gitu. Jadi ini yang perlu kita bahas. Sebagai tempat bermunajat yang paling baik adalah sholat. Ya, bercengkrama, munajat itu berkasih sayang. Ya, itu sudah derajat naik. Di sana ada pensucian hati. Ya, di sholat itu ada pensucian hati dari kotoran dosa. Karena bodoh benar kalau orang misalnya berdosa masih nggak mau sholat, bodoh. Ya, nah, karena taubat itu adalah amalan yang sebenarnya taubat adalah sholat. Ya, di sholat ada pensucian dosa. Ya. Sholat sendiri kan merupakan rukun Islam yang kedua, semua tahu. Amal baik ini juga menjadikan tiang agama, tiang hidup, dan kelak akan ditimbang pertama kali. Begitu pentingnya ketika kita di akhir zaman. Yang ditanya sholat dulu. Jadi kita mesti sadari, enggak ditanya kita udah nikah atau belum nikah, kan enggak, duit atau banyak duit enggak kan. Yang dihisap juga sholat dulu. Ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam sholat hakikat ini terkait sifat 20. Kita bahas 8 dulu. Dalam kita melakukan amalan sholat ini yang dapat mengkokohkan iman kita, insya Allah, otomatis iman itu harus terbuktikan. Bukti orang beriman pasti dia akan melakukan zalim, ya, munkar. Nah, di antara bisa menguatkan iman adalah sebagai berikut. Pertama, ada sifat hayun di sholat itu. Apa? Hayun, itu sifat 20. Hayun, mutakalimun, syami'un, basyirun, kan itu ya. Nah, ada sifat hayun. Maksud sifat hayun itu adalah sholat harus hidup. Paham ya? Kan hidup dong sholat itu. Nah ini, bapak-bapak sholat belum hidup. Ya, sholat itu harus hidup. Makna hidup itu dalam. Ya, dalam pengertiannya gini, tidak boleh mati ya. Andung yakin antum semua mati sholatnya setengah hidup. Nggak boleh mati, itu prinsip hayun. Ya, dalam hakikat sholat itu harus hidup, tidak boleh mati. Ya. Yang namanya mati itu sadar dunia itu mati, Pak. Berarti bapak-bapak sadar di bayangan. Bapak-bapak belum hidup. Hidup sebenarnya kapan, Pak? Ya, setuju ya. Jadi kalau bapak-bapak menyadari konteks dunia dalam sholat, ya, ingat doa, belum makan, ingat beras, ingat pasar, berarti sholat bapak masih setengah hidup. Zombie, Pak. Nah, itu makanya Allahu Akbar, buang dunia. Nah, itu berat. Sholat yang hidup itu berat. Jadi supaya bisa, itu terkait dengan hadir hati. Ya, di Quran kan ada tuh, hadir hati. Ya. Jangan mati ya. Betul, jangan mati ya. Tadi kok masih Allahu Akbar langsung ingat istri sakit. Ini mati tuh. Separuh ya, baru separuh kok. Yang namanya hidup adalah menghadapkan hati kepada Allah dengan penuh kerendahan dan kesadaran. Ya. Intisari daripada sholat ialah tuntutan daripada batin kita untuk bisa memperoleh hubungan dengan yang ada di luar kenyataan. Kita sholat, kita menuntut ada hubungan yang di luar kenyataan. Yang di luar kenyataan apa Pak? Yang maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha goib. Berhubungan yang di luar kenyataan manusia. Supaya kita bisa berhubungan dengan yang nyata, maka yang tidak nyata kita, gimana Pak? Udah ya? Yang tidak nyata kita jangan dihidupkan. Sampai bingung ya Ngaji Bandung ya? Enggak bingung kan? Enggak ya? Jadi itu mainan hati. Mainan hati. Ya. Kalau sekarang kan bahasanya sudah bahasa beda dengan syariat yang biasa. Nanti bapak-bapak agak meleleh sedikit ya gitu ya.
agak meleleh nggak apa-apa. Ini bukan kaji klinik ya. Ini kaji Al-Kahfi. Suratnya pasti banyak di Al-Kahfi ya. Ada tuntunan yang disebut guru ruhani ya. Misalnya Nabi Khidir, kan itu ya. Jadi yang namanya sholat 5 waktu ialah suatu bukti adanya rasa penghambaan terhadap sesuatu yang menciptakan kegaiban hidup. Ada rasa cinta dengan orang yang tidak nyata, dengan hukum yang tidak nyata, tapi ada. Itu kegoiban. Hidup itu kan pengaruhnya tinggi dari kegoiban. Ya. Itu sebabnya sholat ialah fungsi hayati. Fungsi hidup disebut hayun. Jadi sholat itu harus berfungsi hayun. Karena sholat itu harus hidup. Dalam konteks ruhani hidupnya. Bukan dalam konteks jasadi. Ya. Yang terpenting apabila kita ingin berpikir dengan benar. Dan ingin mengetahui hakikat kenyataan yang paling akhir. Maka hilangkan akal kita. Kan ini kalau ngomong di luar jadi nyeleneh nih. Gak sadar dong katanya. Kan susah. Bukan begitu maksudnya ya. Itu pemahaman dalam konteks sifat hayun. Kedua, qadirun. Sholat itu bapak-bapak harus bersifat qadirun. Qadirun apa Pak? Kuasa. Arti qadirun itu kuasa. Jadi ingat ini. Saya kata Andung sholat harus hidup. Setidaknya maknanya udah paham tadi. Hayun ya. Saya sholat itu harus kuasa. Apa makna kuasa ini? Kalau Andung nggak bahas pasti bingung tuh. Apa kuasa maknanya? Itu. Maksudnya gini. Tidak boleh kendor semangat kita dalam meraih keridhaan Allah. Itu kuasa. Karena di sholat itu ada hak diri. Ada hak manusia. Ya. Jadi takutnya kan gini nih. Wujudiahnya gini. Kita kan gak sholat itu takdir Allah. Gawat nih. Ya kan? Ada qadirun. Ada kuasa kita diberikan untuk bisa sholat. Intinya gimana Pak? Kita harus tahu ilmu. Ya udah dipanggil kita harus sholat. Karena kita punya hak untuk sholat. Untuk kita. Tidak boleh kendor semangat kita dalam meraih keridhoannya. Dalam segala hal cobaan ujian hidup hanya mengharap ridho Allah kan. Betul kan? Bapak-bapak diuji semuanya. Bapak kalau diuji gimana? Harapannya apa? Ridho Allah. Jangan cari hikmah. Maka besok diuji lagi. Itu pola berpikir hakikat. Setuju? Masa Pak Ustadz ngomong diuji pengen dapat hikmah? Ya besok diuji lagi. Mabok antum. Jadi gimana? Kalau diuji, jangan mengharapkan imbalan. Menghadap ridho. Ya. Allah yang menentukan diuji. Saya ridho. Mau dimiskinin, mau dikayain, saya ridho. Berarti makamat ridho paling tinggi kan? Setuju? Setuju ya. Itu hakikat. Ini terkait qadirun. Ya. Jadi ridho dia cinta Allah dengan rasa ikhlas sungguh-sungguh dalam sholat. Jadi sholat dengan sadar mencari hubungan dengan sukma semesta alam kita butuh pada itu seperti kita butuh pada makan dan tidur. Puasa. Jadi lebih tinggi dari kebutuhan kita makan dan tidur. Ya. Bapak-bapak nggak makan aja memble. Betul. Nggak tidur kacau. Di atas itu bahkan. Jadi kalau prioritas kita dibutuhkan dari itu, maka yang makan dan tidur itu tidak jadi masalah. Secara fisik, betul itu. Jadi tolong robah lagi, itu sudah kebutuhan segala-galanya gitu kan. Tidak keciptakan jin manusianya untuk sholat, tidak keciptakan jin manusia untuk makan. Ada Pak? Enggak. Ya, paham ya? Jadi itu skalanya ada di kekuasaan kita untuk melakukan sholat. Karena ini yang namanya sholat. Bukanlah minta-minta doa. Nah, tambah kacau lagi kalau dilempar di luar. Kan sholat itu doa, bro. Betul. Betul. Tapi pengertiannya doanya berbeda. Ya. Doa itu artinya melakukan. Kuasa kita melakukan. Ya. Apa yang harus kita lakukan?
Doa jangan disamakan dengan meminta. Memang betul arti makna hakikinya meminta ya. Tapi kalau kita sudah paham, sholat bukan meminta-minta dengan doa yang diucapkan dengan kerendahan. Ya. Ini bukan berarti dalam sholat itu tidak boleh berdoa atau meminta. Jangan di sini ya, hal-hal ini jangan disalahartikan, maksudnya gitu. Makanya dong tegaskan dulu di sini. Karena kalau hakikat itu tidak dijabarkan secara jelas, orang sering melencengkan ke makna-makna yang sifatnya hukumnya sebetulnya itu pembalikan ya. Dalam amalan Islam, sholat ialah satu-satunya perbuatan mulia dan perbuatan berani bagi setiap orang yang ragu apakah dia berbuat benar seperti dia harus berbuat, gitu aja. Itu qadirun. Itu yang namanya sifat qadirun. Yang ketiga, muridan. Ya, muridan kan? Arti muridan itu kemauan yang kuat. Jadi lebih tinggi. Qadirun itu kuasa. Kita mampu, sehat, harus sholat. Tapi kalau muridan itu, walaupun kita nggak mampu, kita tetap sholat. Sakit sholat. Ya. Tidak bisa berdiri, diusahakan berdiri. Ya, berarti derajat sudah naik. Muridan namanya. Ya. Muridan itu kemauan yang sangat kuat dalam menjalani sholat. Tak terhalang oleh kehendak niat apapun. Ya, bayangin Pak, dia pengen semua selesai urusannya sholat. Oh, nggak bisa muridan itu. Iya kan? Nah, jadi kecuali kehendak akan ridha Allah juga. Makanya di sini disebut la maksudu illallah. Muridan itu derajatnya hampir dengan ridho. La maksudu ilallah. Itu sifat sholat yang muridan. Tak ada maksud, tak ada tujuan hidup ini, sholat ini hanya ridho Allah. Ada meminta nggak? Makanya doa kita orang-orang tasawuf tarekat ilahi entah maksudi warid loka matlubi. Ya. Jadi sudah sampai tingkat puncak yang tinggi dalam kita memohon kepada Allah. Walaupun itu doa, ya. Tapi pengertiannya beda. Tidak meminta upah. Mau dikasih upah ridho Allah aja. Ya. Betul kan? Nah, jadi makna ikhlas. Sebetulnya itu makna ikhlas ya. Nah. Salat ialah kemauan yang diruncingkan ke Allah. Tuhan Allah yang Maha Ahad. Jadi salat itu bahasa yang sebenarnya ini terkait bahasa doa. Sebaiknya kita ngomong gini. Salat itu kemauan yang meruncingkan kemauan kita ke arah Tuhan Allah yang ahad. Duduk kata, diruncingkan gitu. Kemauan yang diarahkan kepada Allah yang maha ahad gitu ya. Nah, kekuatannya dalam hal konteks muridan ini, sholat yang memberi hiburan, menambah keteguhan terletak di dalam kenyataan bahwa manusia mengenal sesuatu kepada siapa ia dapat meminta pertolongan. Jadi dia akan minta tolong nggak selainnya. Kalau derajat ini sudah ada, antum nggak laku, dokter nggak laku, betul kan? Itu disebut muridan. Nah ini nggak dibahas sama orang sifat 20, kadang-kadang diapalin takbir aja, kan harus jelas. Muridan udah naik tuh derajatnya dari sifat qadirun, ya kuasa kan, beda lagi. Dia harus merasakan tidak bersendiri dalam hidup. Walaupun dalam kesendirian. Itu muridan. Nggak ada. Ya. Jadi ada kekuatan. Yang maha suci ada berdekatan dengan dia. Ya. Bahkan sangat dekat dari urat lehermu sendiri. Ini ditunjuki di Al-Quran. Ya. Dia selalu dapat memalingkan wajahnya hanya kepada Allah. Jadi wajah kita ada masalah, palingkan ke Allah. Itu yang disebut idaimun. Sholat tidak imun. Ajaran Sunan Bonang gitu ya. Jadi sholat tidak sholat, dia selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah. Itu yang disebut zikir, bukan ada begini Pak. Nggak ketemu. Ya, ingat Allah. Ya, dia selalu dapat memalingkan wajahnya kepada Allah dengan keinginan, kepentingan, kesukaran dan penderitaannya. Selalu ridho kepada Allah. Nah, yang keempat,
disebut sifat syami'an. Nah, ini agak keren nih. Ya. Bapak-bapak sholat, bapak-bapak yang ngomong Al-Fatihah. Ya. Ini. Sami'an itu pendengaran. Pendengaran yang awas. Kalau bahasanya arti pendengaran yang awas itu kan bukan kita yang mengucapkan mendengar. Tapi kita mendengarkan apa kata orang di luar kita gitu. Siapa aja? Bisa malaikat, ya. Bisa kata nafsu. Kalau nafsu menyampaikan, kita harus segera mengalihkan kepada pendengaran yang paling benar. Itu ada di sholat. Bapak-bapak sering gak khusyuk karena kita sering salah dengar. Namanya sami'an. Jangan salah dengar ya. Bapak-bapak sholat, cobalah langsung diuji tuh. Ada bisikan, nggak kedengeran dong. Tapi kok salah? Kok bisa lalai? Berarti ada bisikan itu waswisu wisudu rinas kan? Jadi syami'an pendengaran yang awas. Awas. Ada yang membisikkan. Dengarkanlah, bersuaralah. Kata Allah di Quran, dengarkan, bersuaralah. Jadi sholat enggak di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini bukan kita yang ngomong. Ini bukan kita yang ngomong. Siapa yang ngomong? Gua ngomong ini dipinjem. Kata Allah suruh ngomong. Makanya suruh hafal Quran. Suruh ngikuti tuntunan sunnah Rasul. Duduk nggak Pak? Timbulkan rasa kayak gitu. Gua nggak kuasa ngomong nih. Karena gua mesti mendengarkan apa kata omongan melalui diri kita sendiri. Duduk. Duduk nggak? Jadi tidak ada ego pribadi di sholat itu. Oh gua yang ngomong kok. Hati-hati jadi imam. Susah nggak nih yang antum sampaikan? Paham ya? Paham ya? Tadi sholat antum yang ngomong. Enggak ya? Itu syami'un. Ya. Kan gua yang ngomongin mulut gua. Iya ada Quran itu. Ya, gerakan bukan antum. Bukan kan? Itu nukil. Salat kan nukil, Pak. Iya kan? Dakwah juga nukil kan? Enggak ada yang keren ya. Entahlah kalau dia menciptakan metode itu namanya profesor. Ya, beda lagi. Salat enggak ada profesor-profesoran deh. Sami'an, ya. Jadi gini, mula-mula orang mengira bahwa sholat itu mengucapkan kata-kata, akan tetapi dia mengerti bahwa sholat itu tidak diam, akan tetapi mendengarkan. Nah ini hadis loh. Sholat itu tidak diam, tapi mendengarkan melalui mulut kita. Ya, yang kita omongkan kan bukan omongan kita sendiri. Makanya sholat harus bahasa Quran, bahasa wahyu. Allah maha besar, katanya nggak bisa. Itu apa kata? Bahasa kita, daerah kan? Ya, gitu ya. Itu harus sami'an. Demikian sholat berarti tidak mendengarkan kata-kata sendiri. Nah, timbulnya tidak khusyuk. Manusia itu sering mendengarkan kata-katanya sendiri. Ya, berarti antum belum sampai sifat syami'an. Karena yang namanya sholat 5 waktu berarti berdiam menunggu agar yang sholat itu sesungguhnya mendengar suara Allah. Orang yang sholat itu komunikasi, ya, mendengar suara dari Allah. Kita tidak boleh menjawab. Kalau mendoa menjawab. Meminta antum belum sampai derajat tinggi, makanya tidak dilakukan dalam konteks rukun yang sebenarnya. Doa itu sunat. Ya. Betul? Nah, tuh, ya. Jadi yang sami'an dalam derajat sholat itu sesungguhnya mendengarkan suara Allah. Ya, mendengarkan suara Allah. Apakah antum sudah paham? Kita mendengarkan suara Allah. Jangan dicelenehkan. Allah kalau berkehendak membisikkan sesuatu, antum mati. Setuju? Ya. Jadi melalui agennya Quran. Iya kan? Maka hafal Quran. Gitu kan? Nah,
Sesungguhnya bukan antum yang komat kamit gitu. Bukan antum yang ngomong. Karenanya antum disuruh menghafal, menukil Quran, mencontoh geraknya melalui gerak Rasulullah dalam mengamalkan, menjalankan sholat, ya kan? Jadi kalau antum sholat dengan imam, jangan dilihat imamnya, ya, jangan. Imam nggak ngomong tuh, ya kan? Bukan dianalisa, berpikir batal, bisa batal loh. Sedikit aja kalau analisa ngomong, ini menurut andung begini nih, jangan. Harus betul mutlak apa tuntunan dari Allah dan contoh gerak dari Rasulullah. Itu derajatnya sami'an. Jangan dianalisa, jangan berpikir nol aja ya, tapi ikuti aja Quran dan tuntunan Rasulullah. Itu yang benar sholat 5 waktu. Logika kita berjalan nggak? Itu yang benar sholat 5 waktu. Sampai kita bahas lagi, kita naik juga nih basyiron. Akal kita cerdas, naik juga basyiron. Maksudnya gini, basyiron itu penglihatan. Dalam sholat tidak boleh buta. Kalau buta batal antum. Dalam sholat itu nggak boleh buta. Kalau buta batal antum. Jadi kalau orang yang nggak buta, itu melihat tuh. Kalau orang yang buta bener, itu yang melihat. Setuju kan nih? Ya, karena biasanya orang yang buta beneran, mata di dalamnya itu lebih tinggi. Ya. Jadi itu basyiron. Jadi kalau sholat mata lahir antum harus buta. Ya, makanya kalau udah titik maghrib ada sholat karena sering terganggu ya, maka nutup mata. Jangan kilafiah. Ya jangan kilafiah. Tapi kalau biasa nutup mata Pak, ya bapak-bapak sulit khusyuk nanti. Ya, sulit khusyuk. Ya. Coba derajat mana? Ada orang yang kalau terbuka dia bisa khusyuk, ada yang tutup mata bisa khusyuk. Enggak mutlak. Ada yang tutup mata justru bermain dia. Ya kan? Jadi nggak bisa jadi ukuran. Jadi kalau dapat kajian, sebaiknya supaya khusyuk antum tutup mata. Enak aja tuh orang ngomong. Nggak sama kan? Ada orang yang ditutup mata bisa khusyuk, ada orang yang buka mata bisa khusyuk. Jadi itu bukan ajaran, gitu ya. Nah, itu metode. Jadi sifat basyiron itu intinya, nggak boleh buta ya. Intinya pada waktu kita menjalankan, ya beda Pak. Bukan mengamalkan tapi menjalankan. Bahasanya Isra Mi'raj itu hakikat. Dalam kita sholat, ya. Jadi kalau Isra Mi'raj itu dalam menjalankan sholat, ya, maka pikiran kita tidak lagi mempunyai hubungan keadaan di dunia ini. Duduk. Kecepatan suara itu hanya beberapa detik, bahkan lebih cepat dari ini. Kecepatan cahaya itu, kecepatan suara itu hampir mendekati kecepatan cahaya ya Pak. Kalau bapak-bapak begini, pengen ke Jakarta, langsung bapak mikir dunia tempat bapak berdiri, maka di Jakarta yang sudah dari Jakarta bapak cepat kilat balik lagi ke posisi semula. Jadi itu nggak berjalan. Maka yang paling berat adalah di basyiron. Ya. Pikiran kita nggak boleh ada hubungan dengan keadaan dunia. Setuju? Jadi pahami dulu aja ya. Latihannya berat bro. Bertahun-tahun ada yang nggak bisa itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas sholat ingat utang, ingat bini, ya balik lagi. Nah gitu ya. Jadi basyiron berat. Karena basyiron itu dekat benar dengan kehidupan kita. Ya. Jangan ada hubungan dengan keadaan di dunia. Ya. Pikiran kita pada waktu sholat harus keluar, out dari pusat akal. Out. Tekan aja. Ustadz bisa nggak langsung out pikiran? Berat kan? Yang duduk juga berat. Out dari pusat akal. Supaya apa? Supaya sadar. Bingung pula nih. Kok dihilangin pikiran supaya sadar? Karena memahami sadar itu berpikiran. Kan salah orang sekarang tuh.
Sadar itu tidak menggunakan pikiran. Maka disebut alam bawah sadar. Gimana sih metodenya? Susah ya, susah gampang ya. Maka pikiran kita tidak boleh mempunyai hubungan dengan keadaan di dunia. Pikiran kita pada waktu sholat harus keluar out dari pusat akal. Selanjutnya, kalau bisa begitu dalam volume yang sedikit aja, akan mengalir dia ke arah adab. Pikiran otomatis mengalir ke arah adab. Karena sering dicuekin, pikiran juga punya jiwa. Ngambek dia, mundur dia. Gua nggak boleh pergi nih. Tetap harus ada, ngikuti adab hati. Maka pikiran itu akan berada di belakang hati, ya. Sampai Pak. Disitulah hati bisa hadir ke depan. Silabusnya ngerti nggak nih? Cara kerjanya untuk fokus. Fokus itu bukan dipikirkan. Fokus itu menaruh akal tidak di tempurung, tapi di belakang hati. Supaya hati jadi imam. Itu yang disebut hadir hati. Itu Quran. Dalam sholat. Ya, itulah yang di derajat disebut derajat sudah bagus ya. Basyiron. Harus keluar dulu dari pusat akal. Dia akan mengalir ke arah adab hati. Karena di dalam adab pikiran kita bebas dari pengaruh-pengaruh buruk. Kalau mengikuti adab hati. Maka dengan begitu otomatis kita tidak aneh-aneh. Otomatis terkunci dia. Setan terkunci, bisikan pribadi terkunci, memori juga terkunci. Ini harus dipahami. Memang ada metodenya. Nah, tapi kan metodenya bingung. Di Andong sendiri kan nggak bisa merasakan. Ya kecuali kalau kita bedah tempurung kita buang akal otak kita kan. Ya gitu ya. Nah itu biang kerok tuh. Betul kan? Jadi lebih dalam lagi begini ya. Pikiran terkontrol oleh akal dan hati. Ya. Kita itulah oleh akal hati kita. Itulah makna dari sholat itu harus hadir hati. Karena di dalam sholat hanya akan ditujukan ke arah Allah. Allah tidak bisa menggunakan kehendak diri. Walaupun kita ada kehendak bebas di sholat. Ya, harus kehendak hati. Yang Maha Esa begitu prinsipnya. Yang berakibat pikiran kita akan kuat nempel terikat hubungannya hanya dengan hati. Gini, akal itu nggak ada akses dan tidak beradab diizinkan langsung kontak kepada Allah. Jadi kalau syariat mengakal-akalin Allah tinggal di aras itu nggak boleh. Orang tarekat, orang syariat nggak boleh. Duduk, boleh nggak? Ya. Nggak enak belajar filsafat ya. Hah? Ngapain belajar filsafat? Ini nggak boleh kontak sama Allah kan? Ada begitu loh. Quran nyebutnya gitu loh. Yang boleh berhadapan dengan Allah adalah hati. Hati pun dipilih. Qalbun salim. Yang sudah betul-betul murni. Nah itu baru kita ngerti ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu orang menggunakan apa Pak? Asbab. Boleh-boleh aja ujungnya ya keseimbangan sunatullah ya. Langit ada berarti ada yang membuatnya. Udah masuk anak SD aja kalau gitu lah ya. Betul kan? Hukum asbab kan? Nggak begitu. Pemahamannya nggak begitu. Capailah salat kita kepada tingkatan basyiron. Ya. Maka Allah menunjuki melalui sisi hatinya. Itu Quran surat Al-Kahfi tadi. Ya. Jadi lebih dalam kayak gitu. Jadi sholat itu hanya ditujukan kepada Allah melalui hadir hati. Allah semata. Karenanya pikiran yang beradab secara otomatis dibersihkan dari semua nafsu-nafsu yang selalu menyertai pikiran kita dengan menghisap. Dipaksa pikiran kita dihisap. Dimasukkan nur ilahi. Itu ada di Quran surat An-Nur. Di balik kaca yang sudah berpikir. Duduk ya. Ah itu dasarnya. Maka otomatis pikiran itu dibersihkan. Jadi sholat itu membersihkan panganan ndak beres. Itu benar. Yang nur ini tentunya datangnya dari Allah.
Jadi lebih banyak orang yang meninggalkan agama dan tidak menjalankan sholat. Lebih sering dunia dihinggapi oleh bencana perang. Ialah suatu proses bunuh-membunuh dengan tujuan apabila menang dapat makan kenyang. Itu karena sholat kita menggunakan pikiran. Ya, gitu kan? Jadi pemusatan pikiran ke arah benda semata. Itu fokus namanya. Sholat tidak fokus. Bukan begitu. Hadir hati. Anu nggak ngajarin fokus. Fokus itu ajaran dewa bumi, dewa langit. Ya, nah, berarti kemusnahan peningkatan pikiran ke arah adab berpikir yang bisa sampai kepada Allah. Kalau kita memusatkan pikiran ke arah benda-benda semata, ya. Itu derajat basyiron. Itu sebabnya dengan jalan sholat seperti derajat ini Quran menyebutnya mendirikan sholat. Apa namanya? Derajat basyiron itu orang yang sudah mendirikan sholat. Sholat kan bukan diamalkan, didirikan. Sampailah derajat basyiron. Berat. Berarti hidup sejati sebagai manusia kalau sudah sampai didirikan sholat, itu yang disebut insan kamil dalam konteks ma'rifat atau martabat. Keenam, sifatnya aliman. Berat juga nih. Maksudnya mengerti. Ya, berilmu. Ya. Aliman itu mengerti, memahami apa itu sholat. Ya. Intinya, sholat kan melatih kita supaya tahu dan bisa merasakan apa Pak? Bawahi dulu. Sholat itu intinya supaya kita bisa merasakan berterima kasih. Udah tinggi tuh. Itu berilmu. Bapak-bapak sholat merasa berterima kasih enggak? Bapak-bapak dijadikan manusia. Kalau bapak dijadikan embek gimana? Ayo. Ayo. Betul kan? Jadi gimana tuh? Hebat enggak sholat tuh Pak? Berterima kasih. Berhubungan dengan itu. Jadi aliman itu berhubungan rasa terima kasih kita kepada Allah, disebut syukur. Syukur. Jadi di derajat aliman itu bapak-bapak sholat itu udah mempraktekkan syukur. Ya, sudah mempraktekkan syukur. Bahasa mudahnya apa Pak? Tahu diri. Apa? Tahu diri. Kalau udah selesai masalah, buat ulah lagi. Mabok entum. Pas sholat kena gempur antum. Nah gitu. Tahu diri. Ya. Maka tidak boleh dilupakan untuk berterima kasih kepada Allah. Juga kepada sesama makhluk. Ada hubungan sosialnya di sholat. Mengetahui berterima kasih lahir maupun batin. Boleh kita ibaratkan hidup kita sudah membayar hutang. Itu alimun. Hidup kita sudah bisa membayar hutang. Lain daripada itu, rasa terima kasih yang meluap-luap bisa mengantarkan kita ke arah tepian ibadah. Tepian ibadah. Coba bapak-bapak kalau sering bersyukur, bapak-bapak sudah mendekatkan diri ke ibadah yang sebenarnya. Nah, tepian ibadah. Dan ada kalanya pada waktu kita riang gembira, kemudian kita bersyukur. Ya, orang riang gembira bisa bersyukur Pak. Ya. Orang sakit sulit bersyukur Pak, kan gitu. Ya, nggak ada duit sulit bersyukur ya. Walaupun bisa alhamdulillah kan. Nah, jangan bohong, apa kata hati Pak? Pada Allah ya, benar-benar kita singgah di pantai ibadah, bersujud. Jadi aliman bahasanya mudah berterima kasih, tapi intinya bersujud. Mencicil hutang budi tidak lain dengan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh yang timbul dari hati yang bersih. Iya kan? Ialah dengan sholat. Dengan apa? Sholat kepada Allah. Oleh karena semua kemurahan datangnya dari Allah. Dan rahmat Allah tidak akan diturunkan hanya untuk yang bersolat, yang bisa bersyukur. Maka akan bertambah-tambah nikmatku. Itu alimun. Bapak-bapak di sholat derajat syukur itu tinggi kok. Ya, kalau di hakikat namanya apa Pak? Derajat aliman.
Itu perbedaannya hakikat. Dan ada lagi nanti ma'rifat. Sholat ma'rifat apa penjelasannya? Ya, gitu. Ya. Demikian pula untuk mereka yang menghutangkan budi. Jangan dijabar dulu nih ya. Nanti takut nggak ikhlas nih. Terhadap kemurahan Allah. Ini yang terbukti di dalam kekayaan alam. Semuanya disediakan untuk kita. Kita wajib mengucapkan rasa syukur dan terima kasih terus menerus kepada Allah. Ya. Ketujuh, baru masuk sifat mutakaliman. Apa? Dalam sholat harus sampai derajat mutakaliman. Kalau dapat ambil sedikit-sedikit aja 2%, 3% ya. Nah, itu kan tahu ya. Ada sifat mutakaliman. Maksudnya pengucapan tidak terjadi pengulangan. Bahasa manusianya nggak punya prinsip. Ya. Kalau bahasa sosial di luar sholat gini. Sholat iya, mabuk iya. Ya, gitu. Sholat iya, gele iya. Ya. Itu mutakaliman. Artinya pengucapan tidak terjadi pengulangan. Tanda-tanda sulitnya mutakaliman gini. Bapak-bapak sholat sering poho. Tahu poho? Lupo. Allahu Akbar. Berapa rakaat ya? Itu belum sampai mutakaliman ya. Sering ngulang. Nah, terjadi pengulangan. Ucapan harus jelas di dalam sholat. Prinsip harus kuat. Makna sosialnya berprinsip. Tidak ambil muka. Bapak-bapak, Al-Fatihahnya udah sampai belum ya? Belum sampai. Ulang lagi dapat depan. Kacau itu. Nanti nggak boleh tuh. Berarti belum ajak ya kita. 8 terakhir. Mutakaliman lebih khusus nanti yang ujabarkan itu karena mainan sering masuknya mainan sifatnya itu sudah kerjasama korin ya, sifat korin, sifat jin luar ya, jin luar, terus sama memori berlebih ya, memori berlebih. 8 terakhir sifat bakin. Bakin itu melakukan sholat harus terus menerus. Yang Allah nilai itu bukan sholat indahnya Pak, adabnya. Bukan waktu sholat. Yang Allah nilai itu terus menerus sesudah sholat. Bisa nggak berakhlak sholat. Itu Quran. Berarti itu yang disebut sifat bakin. Sampai kita memasuki waktu sholat. Tidak dinilai. Sudah sholat itu hak antum. Untuk bisa berubah pada kehidupan waktu tidak sholat. Itu bakin. Jadi gini. Dalam melakukan sholat harus terus menerus sholat. Teratur secara terus menerus. Istiqomah. Nah kalau pertanyaan. Istiqomah itu apa? Ulang lagi. Begitu-begitu istiqomah kan? Kayak gitu. Bukan. Mengamalkan sholat seperti akhlak sholat. Terus. Maka istiqomah. Intinya sholat harus dikerjakan dengan tertib. Teratur. Tepat waktunya. Ya. Bisa disebut disiplin ketat agar semua berjalan dengan teratur dan seragam menurut tuntunan contoh apa yang sudah ditentukan secara syariat Islam. Karenanya ketertiban dalam beradab itu yang paling awal sebelum kita berilmu. Jangan dulu berilmu, beradab dulu. Sholat itu adabnya tertib, disiplin. Kanuragan 9 datang jam 2. Gimana ini? Bingung kan? Oh banyak alasan. Tenaga sisa. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi renungkan. Itu faktornya disiplin atau bukan? Ini di sholat ya. Kita sandarin. Ini contoh banyak di hal lain. Gini. Tertib beradab. Akan menjadi sifat yang terutama. Dari kekuasaan yang menguasai seluruh alam. Bapak-bapak bisa jadi imam seluruh alam. Kalau bapak-bapak disiplin. Setuju nggak? Tinggi banget nih. Disiplin kok bisa nguasain alam. Iya, bisa nundukin air. Bisa ngatur petir. Ilmunya satu. Disiplin. Kok gitu bahasanya? Dengerin dulu. Ini kan makrifat nih. Gini. Satu-satunya alat
perhubungan antara Khalik dan makhluk. Ya. Allah mengasratkan ketertiban. Allah menginginkan kepada antum itu ketertiban. Betul nggak? Iya. Jadi ketertiban dulu Allah inginkan. Baru pahami ilmu kan gitu. Alam kan gitu dulu Pak. Menghasilkan ketertiban alam lebih dahulu. Nah tanya, ketertiban itu letaknya di mana? Alam. Manusia, mikro, kosmos. Alam. Alam kan? Nah, sebelum mengadakan sesuatu. Sebelum kita action ke sesuatu. Allah menghendaki tertib dulu, beradab dulu. Oleh karena itu, kekacauan sudah barang tentu bukan kehendak Allah. Bukan. Kejahilan manusia diawali dengan ketertiban yang tidak bisa kita terapkan. Setuju ya? Nah, apabila seseorang menjalankan ketertiban, adab tertib, atau bisa disebut beradab, maka ia sebenarnya memasukkan sifat ilahi ke dalam badan ruhaninya. Sudah memasukkan sifat ilahi ke badan ruhaninya. Arti kata, sifat Allah sudah dimasukkan ke dalam kalbunya kalau mengikuti adab-adab sholat. Saya tidak akan menjama sholat. Sebelum waktu sholat, dipanggil saya sudah ada di rumah Allah. Berat bro? Berat. Ya. Jadi di hadis sudah dijelaskan, orang yang tertib ialah orang yang beriman. Itu ada di hadis. Ya, pengertiannya begitu. Yang mempunyai tenaga batin. Itu tertib awalnya. Jadi adab dulu. Ketertiban adalah mengirit waktu. Setuju? Bapak sering nggak sadar kalau tertib itu mengirit waktu. Iya kan? Iya nggak? Kalau tertib itu mengirit waktu, ya nggak? Kalau menyebut tertib itu mencicil waktu, salah. Itu kredit namanya. Ya, tertib itu mengirit, jadi adab itu mengirit waktu. Bapak nggak kerasa loh. Umur Bapak cuma ada yang 30-40 tahun. Tapi Bapak enggak mubazir waktunya, berfaedah. Maka kuncinya adab, tertib. Tertib itu ada dua, ada tertib lahir, ada tertib pikiran, ada tertib ruhani, ada tertib batin, ada tertib jiwa, banyak. Adab tuh begitu. Insya Allah kata ilmu adab, sebenarnya memasukkan sifat ilahi adalah ilmunya tertib adab. Ya, jadi mengirit waktu. Siapa yang dapat mengirit waktu dalam hidupnya akan mempunyai waktu yang terulang yang dapat dipergunakan untuk lain pekerjaan. Siapa yang bisa disiplin dengan waktu Allah, maka antum dalam hidupnya mempunyai waktu yang bisa diulang untuk dipergunakan dengan amalan pekerjaan yang lain. Para dosen sering keteter waktu. Para guru, ikhwan pekerja sering keteter waktu. Waktu itu jangan main-main bro, ikuti aja. Jangan nanti dulu lah, masih panjang waktunya, gak kacau tuh. Maka antum tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan yang lain. Oke, bahasanya biasa tuh ya. Nah, bisa terima. Pahami ini ya. Karenanya hasil pekerjaan kita akan bisa melebihi yang diharapkan. Itu poinnya. Setuju nggak? Pasti, hukum logikanya gitu. Tapi dalam konteks ruhani berbeda loh pengertian tadi. Ya. Karena akibat daripada ketertiban ialah ketenangan. Nah, naik lagi. Kalau Bapak tertib itu tenang. Tenang. Ujungnya tentram. Di mana? Hati. Tenang tentram letaknya di hati. Ya. Nah, dalam menghadapi tiap
tiap goda dan cobaan. Ingat ikhwan, ketertiban di dalam lahir itu akan menimbulkan ketertiban di dalam batin. Otomatis. Bapak-bapak kalau lahiriahnya tertib, batin bapak pasti tertib. Sampai pak? Jadi kalau batin gelisah, nggak tertib, lahir antum nggak tertib. Terutama waktu Allah. Ya, antum akan dipanjangkan umur juga termasuk tertib. Ada waktu. Oleh karena itu insya Allah kehidupan antum dalam kondisi bagaimanapun juga tidak ada gangguan dari kekalutan dan kekacauan. Walaupun ada, tetap antum tentram. Hingga kita memperoleh kekuasaan dapat memusatkan pikiran kita. Ya. Siapa yang tertib dalam lahir dan batinnya sudah pasti dengan sendirinya memperoleh tenaga goib. Energi goib naik lagi pak. Ya. Beradab lahir, beradab batin, tertib lahir, tertib batin. Bahasa kerennya profesional lahiriah kita, profesional batin kita. Maka antum mempunyai tenaga perdukunan kegoiban. Gitu aja. Nggak susah kan? Ya udah gitu aja. Itu konteks bahasaannya kan. Supaya gampang. Dan itu hadis loh. Yang terbukti dalam hasil pekerjaan yang memuaskan. Insya Allah menakjubkan. Camkan kata Anang tadi. Mau kaji ilmu betot. Nah, tertib batin ada nggak? Tertib lahir belum. Gimana tertib batin? Lahir aja tertib. Harus tertib. Maka timbul tenaga goib. Nggak perlu belajar, timbul sendiri tuh. Karenanya penjabaran hakikat sholat begini. Sejak dari berdiri, ruku, sujud, duduk sampai mengetahui takbiratul ihram. Kita ketahui awal sholat dibuka dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Letaknya pada takbir muqarana. Ada 8 hurufnya. Allahu Akbar. 1. Huruf alif mutakalimun. Wahid. Set. Alif. Namanya mutakalimun. Tegak. 2. Huruf lam. 3. Huruf lam jaidah. Lam kedua. Namanya lam jaidah. Lam pertama lam ta. Lam kedua lam jaidah. Ya. Keempat huruf hu. Ahad. Ya. Kelima huruf lintamsur. Lam alif. Ya. Keenam huruf kaf kabira. Ya. Ketujuh huruf birah. Ba. Ke-8 huruf darajati. Maka Allahu Akbar buka. Itu dia. Anung percepat, jangan dibahas dulu. Karena sholat harus nggak ada pikiran. Gitu. Jadi Anung wawasan dulu ya. Nanti Anung sambung. Jadi gini, lengkap 8 huruf tadi berkumpul hurufnya pada sholat dan akan menjadi 4 hal. Ikram, mikraj, munajat, tubadil. Paham mikrajul mu'min? Yang 8 tadi akan berkumpul di 4 tempat dalam sholat. Disebut ikram, mikraj, munajat, dan tubadil. Apa itu ikram? Ikram adalah segala tingkah laku sholat sampai pada saat takbir. Ikram. Mikraj maksudnya adab yang tinggi dan mulia. Mikraj. Jadi Bapak kalau adab sudah tinggi, ada ilmu kegoiban, maka Bapak melesat. Berjalan. Itu mikraj. Ya. Munajat, segala kata-kata ucapan dalam sholat, berdialog dengan zat. Sholat itu memuliakan zat. Zatnya bersifat rahman. Bernama isbat dan nafi, yaitu kun fayakun. Jadi apa Pak? Dengarkan aja kalau Allah itu kun fayakun aja. Ya. Itu artinya munajat. Itulah hakikat sholat. Memuliakan yang suci, meluhurkan yang kuasa. Nah, keempat tubadil. Maksud tubadil itu akan tergantikan jika badan sudah hilang. Bergerak keras maupun lemah. Sudah terwakili pada tindakan yang sekarang. Maksudnya Anung pun bingung tubadil ini. Itu tubadil sudah waslat. Meninggalkan badan tapi kita tidak merasa tertinggal. Namanya
badil, itu waslat. Menjelaskannya agak susah, tapi insya Allah Anung jelaskan ini. Dan Anung harus tahu sandaran dalilnya. Karena ini dari sifat 20. Ya. Hakikat berdiri rukunya, sujud gimana, hakikatnya duduk gimana dalam sholat itu. Berdiri dalam sholat. Maksudnya tegaknya berasal dari api. Ya, dari api. Bingung bulan lagi nih. Api gitu aja lah ya. Tapi bukan api saroman di dapur. Bukan api sekam. Bukan api listrik. Enggak ramo. Bukan pula api yang nyala lalu mati. Bukan itu. Jangan disamakan api yang kita pahami. Jadi, tetapi api yang mempunyai 4 sifat. Dalam tegak. Yaitu ruh ilahi, ruh rahmani, ruh nurani, ruh rahmaini. 4. Itu energi. Ya, maka bisa berdiri. Ya. Keempat hari itu mulia. Bukan api yang disamakan dengan iblis. Nah, merupakan cahaya kalau orang-orang zaman Isa sebut Roh Kudus. Pernah dengar? Nah, itu dia. Benih keberuntungan itu benih nasibmu, yang menjadikan kepastian nasibmu adalah sholatmu gimana. Pada tegak tadi, ada tenaga. Ya. Kedua, ruku dalam sholat. Ruku berasal dari angin. Tegak tadi kalau tegak, oh sumber asalnya kita bisa tegak itu ada api, tapi tidak sama dengan api yang ada di dunia. Kalau ruku itu angin, tapi tidak sama dengan angin yang ada di dunia gitu ya. Nah, itu angin, tapi bukan angin topan ya. Topan, ali topan namanya. Bukan pula angin yang mendesau-desau ya, ribut namanya kan. Tetapi angin yang mempunyai 4 hal. Dalam ruku itu ada angin yang mempunyai 4 hal, yaitu nafas, anfas, tanafas, nufus. Di situ letaknya. Itulah yang disebut angin. Jadi pemecahan nafas, anfas, tanafas, nufus. Kita bahas nufus. Nufus itu benih ruhiyat. Benihnya ruhiyat. Ya. Adapun ruhiyat adalah benih hidup. Benihnya. Ya. Adapun yang hidup itu adalah sholatmu. Tidak mati. Yang tadi. Ya. Nah. Sujud dalam sholat. Sujud berasal dari air. Tegak, api. Ya. Ruku, angin. Sujud, air. Tapi bukan air ini. Bahasa iktibarnya bukan air sama dengan air kali. Lubumin turun nggak sama, ya enggak, bukan air sumur, bukan air ledeng, bukan air telaga, yang dapat surut dan banjir nggak sama. Kalau itu dapat surut dan banjir ya, ada asbabnya. Adapun air yang dimaksud adalah mempunyai 4 unsur. 1, roh rabani, roh nabati, roh hewani, roh jasmani. Itu yang dikupas oleh Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi mengupasnya itu. Jasmani itu, roh jasmani itu berbenih 7 martabat. Martabat 7. Adapun martabat itu berbenih yang menghasilkan sholatmu. Kaitannya dengan adab. Itu sambungannya nanti. Keempat, duduk dalam sholat. Berasal itulah bumi. Bumi, tanah. Tapi bukan tempat berpijak, bukan pula bumi yang menonjol, bukan begitu. Tetapi bumi yang punya 4 hal. Sholat itu harus masuk ke badan sholat. Sholat itu harus masuk ke alam sholat. Itu pengertiannya. Ya, bumi yang punya 4 hal. Keempat hal itu adalah wadi, madi, mani, manikam. Kita ada mani. Nah, itu dia. Ke anasir, ke usul, ke gen. Nah, itu ada di duduk sholat. Postur pada duduk. Nah, jadi manikam itu asal dari ajal. Tahu ajal? Is that? Bingung ya? Enggak kan?
Jadi mani itu asal dari ajal. Adapun ajal itu adalah benih keabadian. Bapak-bapak mau abadi itu harus menerima ajal. Betul kan? Iya. Jadi bapak-bapak belum ajal ya belum abadi. Nggak percaya mati antum. Abadi antum. Nah gitu. Itu disebut ajal. Ada di Quran itu sebetulnya. Itu adalah benih keabadian yang tidak bisa berubah. Adapun yang abadi itu adalah nilai dari sholatmu nanti. Didapatnya. Karenanya ikhwan wabil khusus jamaah YMAA. Yang pertama agak-agak mudah, yang kedua udah mulai memble gitu memahaminya. Karena anu nggak nyambungnya kan. Tapi jangan tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Seenggaknya kita mendengar informasi ada ini gitu. Ya. Jadi selalu rindulah ya nasihat Anung akan sholat. Karena banyak rahasia tadi di awal udah Anung sebutkan kan. Raihlah iman, tauhid, makrifat, Islam melalui sholat. Jadi dengan sholat, walaupun nggak ada yang berdakwah, akan meraih derajat-derajat orang yang berilmu, baik makrifat, ya, akan ada otomatis, bahkan bisa teramalkan, bisa beriman, mengerti tauhid, ma'rifatullah, sholat aja jalani. Jadi antum gak taklim kalau sholatnya bener, udah dapat taklim tuh di sholat. Karena sholat itu syami'un, basyirun, mutakalimun, kan gitu. Iya kan? Itu yang hakikatnya. Nah, jadi adapun mengenai tertib pelaksanaan salat berdiri saat duduk yang disebut ruku atau yang disebut yang lainnya, ya duduk, nah, sujud. Kita bahas yang disebut ruku dulu, adalah asal dari angin. Tadi bisa disebut berasal dari angin. Betul? Nah, kehidupan ini berasal dari bumi yang dimaksud dengan duduk. Betul? Nah, adapun yang dimaksud dengan takbir adalah makrifat yang sempurna. Karena di situ ada mi'raj, ya kan? Ada jalan, ada menegakkan. Memperoleh air itulah yang dimaksud dengan syariat. Ya. Yang sesungguhnya. Jadi kesucian itu tidak berubah tempat. Dan tidak bercampur dengan apapun. Saat ia memusatkan hati, hadir kepada Allah yang Maha Agung dalam posisi duduk. Dalam posisi membumi. Hakikat duduk menginginkan kehalusan pandangan tidak berubah dalam rasa. Aduh, bare dong, tarimo lah dulu gitu. Karena itu nah aja. Adapun arti Islam, nanti larinya ke Islam, aslamah. Itu bukti sholat kita akan paham. Islam itu supaya sempurna adalah dengan mengikuti petunjuk, nukil. Nah, karena itulah hati orang mukmin yang lebih, seorang mukmin yang mulia adalah yang tidak putus dalam sholatnya, idaimun. Tapi ada waktu syariatnya, kan ketangkep tuh. Ya. Adapun hati yang terang, yang hendak menjelma, yang dapat mematikan pada badan, yang selalu dicuci, pasti akan diberi hati yang terang oleh Allah, yang Maha Agung. Kalau itu semuanya betul sholatnya, karenanya gerakan sholat itu merupakan wujud Allah. Gerakan sholat itu wujud Allah, wujudullah. Nah, kan sulit juga nih. Huruf alif mutakalimun wahid. Iya kan? Nah, wajib tegak berdiri. Isyaratnya asal api, nafsunya amarah. Api menjadi darah pada kita. Tempat terjadinya berada dari sifat Allah yang bernama Al-Azim. Artinya kebesaran Allah. Allahu Akbar. Duduk. Al-Azim. Api. Kebesaran Allah. Ya. 2. Lam tak. Lam pertama. Wujudnya ruku. Isyaratnya angin. Nafsunya mutmainah. Nah. Itulah yang bisa menjadikan urat pada kita. Angin. Urat. Beresin rukunya. Beres urat. Asam urat bablas. Kok indah ruku. Ya tagak desaki. Gak apa Pak. Tempat jadinya berasal dari sifat Allah. Urang. Al-Qawi.
maha perkasa. Urat itu perkasa. Ya. Lam kedua jaidah. Wujudnya sujud. Isyaratnya air. Nafsunya sawiyah. Air menjadi tulang. Bingung. Pada manusia air itu tuh asal usul tulang itu air. Pada waktu kita sujud. Nah, tempat terjadinya berasal dari sifat Allah yang bernama Al-Muhyi. Kekuatan Allah yang maha menghidupkan. Sujud. Orang yang gak pernah sujud belum hidup bro. Ada hadisnya tuh. Ayo. Keempat. Hu ahad. Hu. Wujudnya duduk. Yang isyaratnya dari tanah. Nafsunya lawamah. Tanah menjadi daging pada kita. Betul? Tanah daging. Tempat terjadinya berasal dari sifat Allah yang bernama Al-Hakim. Yang maha kokoh. Dia daging awak kokoh. Betul kan? Bukan tulang. Kalau tulang patah. Urat putus. Betul kan? Nah, jadi sesungguhnya sholat itu adalah wujud dari diri kita manusia, mazhar dari Allah. Dulu nggak? Ya, sejati gambarannya adalah sebagai berikut. Satu, menjadi badannya di dalam sholat adalah niat. Badan lengkap. Segala amal perbuatan didahulukan dengan niat. Wujud dari niat berupa gerak dari badan anggota tubuh manusia. Dan niat yang sebenarnya adalah ingat. Jadi niat terisi terus. Karena arti niat ingat. Ya, ingat. Nah, dan mengingatkan kembali pada diri kita bahwa segala gerak tubuh dan napas milik Allah. Setuju? Ya, maka diulang. Dan saatnya diri secara keseluruhan menyatu pada sholat, rasa menyatu. Menyatu, rupa menyatu. Menyatu, wujud menyatu. Hidup menyatu. Dengan yang maha wujud. Ini bukan wahdatul wujud. Itu makna hakikat tauhid. Apa? Tauhid. Oh, nanti wahdatul wujud. Jadi sebenarnya al-halat tidak salah. Dia mempelajari tauhid dengan konteks pola berpikir yang belum berkembang. Ya. Jadi kacau semuanya. Nah, itu makanya harus ada guru. Dua, yang menjadi akal. Badan kan tadi, niat. Yang menjadi akal pada manusia dalam sholat, takbiratul ihram. Karena di dalam takbir ada ma'rifatnya. Seseorang hamba pada sholatnya sejatinya mengetahui dengan akal di hati yang disebut fuad. Jadi akal itu fuad, ya. Tapi yang di hati. Jadi disebut akal hati, bukan akal kepala. Ya, akal di kepalanya, hidup itu adalah Allah dan Muhammad adalah badan, gerak, perilaku manusia. Itu di kepala. Beda dengan di hati. Kalau di hati, fuadnya Allah. Ya, jadi ketiga yang menjadi kepala pada sholat. Doa Al-Fatihah. Wajib hukumnya. Itu kepalanya sholat adalah doa Al-Fatihah. Maksudnya sebagai pembuka sahnya perilaku badan memasuki alam mi'raj. Itu bahasanya hakikat. Ya. Dengan menyatukan segala kehendak rasa kepala, kehendak rasa yang maha tunggal. Karenanya saat membaca surat Al-Fatihah, manusia sedang mensyukuri nikmat karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana saat pertama ruh masuk ke jasad berawal dari kepala, sehingga menghidupkan anggota dari kepala yang meliputi akal dan alat indrawi. Itu sebabnya kebaikan ataupun dosa berawal dari rangsangan yang ada di kepala manusia, meliputi akal dan alat indrawinya, sehingga menimbulkan dampak perilaku pada anggota tubuh yang lainnya. Karena itu manusia hendaknya selalu ingat zikir kepada Allah dengan menjaga organ sekitar kepala untuk menghindari maksiat dan dosa. Kunci perselesaian masalah adalah di kepalamu. Ada benernya juga ya? Halo, ada bener. Di mana tuh dia dakwah? Di medsos mungkin ya. Jadi gini, yang keempat, yang menjadi matanya manusia dalam sholat. Ruku. Itu mata. Ibaratnya mata. Iktibarnya mata. Di dalam ruku adalah wujud beriman. Ruh dan badan kepala. Zat yang maha tunggal yang telah menciptakan seluruh yang ada di alam dunia.
Manusia hendaknya bisa melihat dengan indera penglihatannya sesuai fungsinya. Dan bisa saling tolong menolong. Menghargai, menghormati, tenggang rasa. Tolong dilihat. Saling menjaga. Seimbangkan. Tidak berbuat kerusakan. Tidak merasa lebih tinggi. Tidak merasa sombong. Makanya ruku jangan tabuka. Ada simpul syarat. Penglihatan batin. Penglihatan ruqyah. Penglihatan ilham. Karena ini harus melihat ke bumi. Duduk. Mata, hati, semua terbuka. Itu ruku. Ada yang ruku? Rata-rata ruku tutup mata, Pak. Tahijab lah. Duduk. Ruku ngelihat ke? Ya. Kelima, yang menjadi tulang. Tulang manusia di dalam salat adalah Sami Allahu liman hamidah. Itu tulang. Fungsi tulang adalah penegak, pelindung organ tubuh. Segala sesuatu yang dipelajari, didengar, tidak akan bisa terwujud tanpa perilaku. Itulah yang disebut bahasa Qur'annya sami'na wa atona. Jadi makna ruhani, hakikat dari Sami Allahu liman hamidah. Saya mengakui, mengikuti. Sami'na wa atona. Itu letaknya pada sholat. 6. Yang menjadi otot, urat saraf. Pada manusia di dalam sholat ada sujud. Di dalam sujud, buktinya sahnya diri, raga, zat. Bahwa adanya diri manusia karena adanya Allah. Wujud badannya manusia hakikatnya hanya Allah. Yang ada yang menggerakkannya. Dan manusia tiada daya perbuatan serta akan kembali kepada zat pencipta. Di situ letaknya hidup. Dalam sholat. Apabila otot saraf manusia tidak berfungsi, sudah mati, kena penyakit stroke, maka ia tidak bisa bergerak dan tidak bisa lagi merasakan sejatinya yang memberi rasa manusia adalah bumi. 7. Yang menjadi ruhnya. Manusia dalam sholat adalah ruku dan sujud gabung. Itu ruhnya. Nah. Ruh yang telah memberi hidup kepada raga jasad. Pada hakikatnya manusia sejati adalah manusia yang dalam sholat selalu mengingat akan hidup. Yaitu hidup dalam kelanggengan. Di mana alam kelanggengan itu berasal dari alif mutakalim wahid. Atau sejatinya cahaya nur. Karena itu rukunya sholat mengingatkan kepada manusia terhadap sang pencipta. Yang telah memberikan anasir angin, nafas. Kehidupan asir angin terbagi menjadi 4 macam. Nafas adalah angin yang keluar dari hidung. Cahayanya putih, menciptakan indera penciuman. Pujiannya la ilaha illallah. Hidung. Tan nafas adalah angin yang keluar dari telinga, nggak kedengaran. Kalau keluar nggak kedengaran, kalau masuk kedengaran. Cahayanya kuning, menciptakan indera pendengaran. Pujiannya ya Allah ya Muhammad. Ketiga anfas, angin yang keluar dari mulut. Cahayanya merah, menciptakan ucapan pujian Allahu. Keempat nufus, angin yang keluar dari mata, cahayanya hijau, menciptakan penglihatan pujiannya Yahu Allahu. Angin yang 4 macam tadi disebut juga sebagai sirullah. Itu yang disebut sirullah. Di dalam sujudnya sholat mengingatkan manusia akan anasir air kehidupan yang terdiri dari 4 perkara. Air, nur, mani terletak pada kepala. Air, nur, mani terletak pada kepala. Bukan di sulbi. Air nur menikem terletak pada dada. Air nur mazi terletak pada perut. Air nur wadi terletak pada kaki. Jadi 8 yang terakhir yang menjadi kulitnya manusia di dalam sholat adalah duduk tahiyat. Duduk tahiyat. Di dalam duduk tahiyat ada tasdid. Ada tahiyat sejati. Tidak akan berlafaz Allah bila tidak ada tasdid. Bila tasdid sebagai zahar awal, maka kulit sebagai pembentuk awal manusia sebelum organ tubuh yang lainnya. Coba sekarang kita bayangkan, bagaimana seandainya manusia tanpa kulit. Tentu manusia tidak bisa hidup karena semua isi dalam tubuhnya akan taburai keluar. Dan mudah terkontaminasi oleh berbagai penyakit dan segala pengaruh buruk dari luar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian menjabarkan secara makna hakikat. Insya Allah besok secara makna makriwat. Makin baik kaji. Mudah-mudahan ada amalan. Mudah-mudahan kita paham. Sholat tidak semudah itu. Apa yang kita bayangkan. Kita pahami sedalam-dalamnya. Wabillahi shawab. Undang-undang kembali. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.